Apron atau pelataran pesawat adalah tempat yang digunakan oleh pesawat untuk parkir, perbaikan kecil, pengecekan kondisi pesawat sebelum take off, tempat pengisian bahan bakar, dan menaikkan atau menurunkan penumpang dari terminal. Di sini ada beberapa contoh apron dari beberapa bandara. Yang pertama, Bandara Kuala Lumpur International Airport. Yang kedua, Bandara Munich di Jerman. Dan Bandara Gimpo di Korea Selatan. ATC atau Air Traffic Control secara sederhana diartikan sebagai pengatur lalu lintas udara. Tujuan dari pengaturan lalu lintas udara adalah untuk menghindari tabrakan antar pesawat terbang, menghindarkan pesawat terbang yang berada di daerah pergerakan pesawat dengan penghalang lainnya, dan tercipta kelancaran serta keteraturan lalu lintas udara. Bentuk fisiknya seperti menara yang tinggi. ATC merupakan bangunan yang paling tinggi yang ada di bandar udara. Alasan mengapa ATC paling tinggi di antara semua bangunan di bandar udara adalah karena ATC harus mempunyai visibility yang tinggi dan pandangannya tidak boleh terhalang oleh bangunan lain. Dan ini ada beberapa contoh layout dari ATC beberapa bandar udara. Baik, saya Gabriela akan menjelaskan tentang taxiway. Taxiway ini adalah jalan penghubung antara landas pacu atau runway dengan pelataran pesawat atau apron, kandang pesawat atau hanggar, terminal, atau fasilitas lainnya di sebuah bandar udara. Sebagian besar taxiway mempunyai permukaan keras yang merupakan lapisan aspal atau beton, walaupun bandar udara yang lebih kecil terkadang menggunakan batu kerikil atau rumput. Fungsi utama taxiway ini adalah sebagai jalan keluar masuknya pesawat dari runway ke apron dan sebaliknya, atau dari runway ke hanggar pemeliharaan. Taxiway diatur sedemikian hingga pesawat yang baru saja mendarat tidak mengganggu pesawat lain yang sedang melakukan jalur taksi, siap menuju ujung lepas landas. Di bandara yang sibuk di mana lalu lintas pesawat yang melakukan taksi diperkirakan bergerak sama banyak dari dua arah, maka harus dibuat paralel taxiway terhadap landasan untuk taksi satu arah. Rutenya dipilih jarak terpendek dari bangunan terminal menuju ujung landasan yang dipakai untuk awal lepas landas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian jenis-jenis taxiway. Yang pertama ada entrance taxiway, di sini bisa dilihat. Entrance taxiway ini memungkinkan pesawat memasuki runway dari arah pelataran parkir pesawat, biasanya dibangun tegak lurus dengan runway-nya. Pada kasus di mana tersedia jalan pesawat sejajar, seperti gambar ini, dibangun sejumlah jalan keluar pesawat untuk mengurangi waktu pesawat menggunakan runway. Sudut belok berkisar antara 30 derajat sampai 40 derajat, seperti gambar ini. Dia menggunakan rapid exit taxiway yang menghubungkan taxiway-nya dengan runway-nya. Kemudian yang kedua ada jalan pesawat sejajar atau paralel taxiway. Merupakan taxiway yang sejajar dengan runway-nya didesain untuk mengurangi waktu penggunaan runway oleh pesawat dan sekaligus meningkatkan jumlah pergerakan untuk lepas landas. Kemudian ada yang ketiga, jalan pesawat sejajar dengan kecepatan tinggi. Dibangun dengan sudut tertentu terhadap runway sehingga memungkinkan pesawat yang baru mendarat untuk meninggalkan runway dengan kecepatan tinggi. Hal ini digunakan untuk mengurangi waktu penggunaan runway sehingga dapat meningkatkan kapasitas runway. Penentuan posisi dan jumlah rapid exit taxiway ini dilakukan setelah mengetahui jenis pesawat yang akan beroperasi serta jumlah pendaratan dan lepas landas. Kemudian yang keempat ada jalan pesawat pada pelataran parkir pesawat, merupakan bagian dari pelataran parkir yang berfungsi sebagai jalan pesawat. Ini adalah gambar dual parallel taxiway entrance. Terdapat dua taxiway dihubungkan oleh taxiway entrance yang menghubungkan langsung ke runway. Kemudian ada crossover taxiway, bypass taxiway, dual parallel taxiway entrance with bypass,
Nah, ini adalah taxiway minimum separation distance. Pemisahan jarak minimum antara garis tengah taxiway sampai parkir taxiway dengan garis tengah runway, garis tengahnya taxiway, dan gedung atau bangunan kendaraan, dinding, tanaman, peralatan tempat pesawat di sekitarnya. Pemisahan jarak antara garis tengah dari taxiway dan garis tengah dari runway. Garis tengah sejajar runway memiliki dimensi minimum yang spesifik dalam tabel berikut, kecuali untuk operasi dengan jarak pemisahan yang rendah. Diizinkan dan jika pemisahan jarak lebih rendah cenderung tidak mempengaruhi keamanan dalam operasi penerbangan. Kemudian ini ada taxiway curves atau radius kurva taxiway. Semua desain yang ada di taxiway curves ini tergantung dari dimensi pesawatnya. Kemudian di sini menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 776/2005 tentang persyaratan teknis pengoperasian fasilitas teknik bandar udara dari tabel 3124, kurva taxiway ini disesuaikan dengan taxiway design speed. Jadi radius kurvanya disesuaikan dengan taxiway design speed-nya. Baik, selanjutnya ada Fillet taxiway. Fillet taxiway ini bagian tambahan dari pavement yang disediakan pada persimpangan runway atau taxiway untuk memfasilitasi beloknya pesawat terbang agar tidak tergelincir keluar jalur perkerasan yang ada. Ini disesuaikan juga dengan radius kurvanya dan panjang peralihan fillet. Kemudian jari-jari fillet untuk judgmental oversteering symmetrical juga mempengaruhi. Kemudian selanjutnya ada taxiway strips dari peraturan yang sama, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang persyaratan teknis pengoperasian fasilitas teknik bandar udara, tabel 3127. Ini juga digolongkan taxiway strip, jarak minimum bagian tengah strip garis tengah taxiway-nya dengan maksimum kemiringan ke atas yang diratakan dan maksimum kemiringan ke bawah yang diratakan. Kemudian ini ada taxiway marking, standar marka dan rambu pada daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara, meliputi yang pertama taxiway center line marking, garis tengah dari marka, kemudian yang kedua runway holding position marking, yang ketiga taxiway edge marking, yang keempat taxiway shoulder marking, yang kelima intermediate holding position marking, yang keenam ada exit guide line marking, yang terakhir ada road holding position marking. Selanjutnya ada Pavement Classification Number. Ini PCN adalah standar organisasi penerbangan sipil internasional atau Civil Aviation Organization atau ECAO yang digunakan bersama dengan Aircraft Classification Number atau ACN untuk menunjukkan kekuatan landasan pacu, taxiway atau apron. Fungsinya ini membantu untuk memastikan bahwa kekuatan perkerasan tidak mengalami keausan yang berlebihan, sehingga memperpanjang masa pakai mereka yang dapat digunakan. PCN sendiri dinyatakan dalam 5 bagian kode, dipisahkan dengan garis miring menjelaskan bagian perkerasan yang ada. Yang pertama itu nilai numerik PCN-nya, daya dukung beban perkerasan. Ini ditulis dengan bilangan bulat, dibulatkan dari kapasitas yang ditentukan. Nilai tersebut dihitung berdasarkan sejumlah faktor seperti geometri pesawat terbang dan pola lalu lintas perkerasan, dan belum tentu kekuatan bantalan langsung dari perkerasan. Yang keduanya huruf, baik huruf R atau huruf F, tergantung apakah perkerasan itu merupakan desain perkerasan kaku atau rigid beton, atau fleksibel aspal. Kemudian yang ketiga itu huruf lain dari A sampai D menyatakan kekuatan dari apa yang ada di bawah bagian perkerasan atau tanah dasarnya. Tanah dasar A sangat kuat seperti tanah liat yang distabilkan oleh beton, dan tanah dasar D yang sangat lemah seperti tanah yang tidak dipadatkan. Yang keempat ada tire pressure atau tekanan ban, berupa huruf atau angka dengan satuan yang menyatakan tekanan ban maksimum yang dapat ditopang dari perkerasan tersebut. Huruf W-nya
Yang tertinggi menunjukkan perkerasan dapat menopang ban dengan tekanan apapun. Permukaan beton dapat mendukung tekanan ban lebih besar dari pesawat komersial yang ada dan oleh karena itu hampir selalu berperingkat W. Yang kelimanya menjelaskan bagaimana nilai pertama dikerjakan. T menunjukkan evaluasi teknis dan U menunjukkan penggunaan, rezim pengujian fisik. Ini adalah tabel-tabelnya dari kategorinya yang flexible pavements, rigid pavements, dan tire pressure. Bisa dilihat di sini contoh sebuah PCN 80 garis miring R garis miring B garis miring W garis miring T. Ini berarti bahwa nilai perkerasannya menunjukkan kapasitas angkut beban 80 unitless, perkerasannya kaku atau rigid berupa beton, berada pada tanah dasar kekuatan sedang, terus berada pada tanah tidak memiliki batas tekanan ban, dan telah dihitung melalui evaluasi teknis. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama ada Kuala Lumpur International Airport. Nah, bandara ini mempunyai 3 runway paralel, yaitu runway 14L32R, 14R32L, dan 1533. Dua runway pertamanya memiliki panjang lebih dari 4.000 meter atau 13.000 kaki dan lebar 75 meter atau 246 kaki. Panjang dari runway ini, tepatnya yang 14L32R adalah 4.056 meter dan runway yang 14L32R panjang tepatnya adalah 4.124 meter. Sementara runway yang ketiga atau runway yang baru memiliki panjang 3.960 meter dan lebar 60 meter, serta memiliki 2 taxiway paralel, masing-masing sepanjang 3,96 km dan 2,9 km. Dan 8 taxiway lainnya yang merupakan taxiway penghubung atau taxiway entrance, exit, dan rapid taxiway untuk menghindari kemacetan lalu lintas pergerakan pesawat. Jarak antara runway 2 dan runway 3 adalah 2,2 km. Setiap landasan mempunyai 10 taxiway. 10 taxiway exit, jalur yang digunakan pesawat sebelum lepas landas dengan taxi time berkisar antara 2 menit hingga 11 menit. Ketiga landasan ini dapat digunakan untuk menangani 120 pergerakan per jam ketika salah satu landasannya digunakan untuk lepas landas dan landasan lainnya digunakan untuk mendarat. Setiap landasan juga dilengkapi satu taxiway yang lengkap dengan paralel taxiway kedua. Tidak seperti bandara di negara beriklim sedang yang lainnya, yang sering memiliki jarak pandang rendah serendah 120 meter, atau 660 kaki yang membutuhkan kategori instrumen sistem pendaratan atau instrumen landing system yang lebih tinggi untuk memandu pendaratan dan penerbangan dengan aman dalam segala situasi cuaca. Bandara ini memiliki CAT-2 Precision Landing ILS untuk memandu pendaratan pesawat dengan aman dalam segala kondisi cuaca dengan jarak pandang serendah 350 meter atau 1150 kaki. Landasan pacu di KLIA juga mampu menampung Airbus A380 sejak adanya upgrade di tahun 2006 dan selesai di tahun 2007. Kemudian operator Bandara Internasional Kuala Lumpur Malaysia Airports Holding Berhad telah menghabiskan sekitar 135 juta ringgit Malaysia untuk meningkatkan fasilitas di Bandara Internasional KL di Sepang untuk menampung Airbus A380 ini. KLIA merupakan satu-satunya bandara di Malaysia yang mengakomodasi pendaratan dan lepas landas A380. Pekerjaan peningkatannya dimulai pada 3 April 2006 dan selesai pada 28 Mei 2007. Pekerjaan termasuk penyediaan bahu di kedua sisi dari 2 landasan pacu yang ada sepanjang 15 meter serta semua taxiway. Kemudian perluasan New KLIA 2 selesai pada Mei 2014, diikuti dengan pembukaan landasan pacu baru 1533 yang sebelumnya bandaranya hanya memiliki 2 landasan pacu. Kita lanjut ke contoh kedua yaitu Munich International Airport atau Bandara Internasional München Franz Josef Strauss International Airport. Bandara ini memiliki 2 runway yaitu 8L26R yang di atas ini, kemudian yang 8R26L yang di bawah ini. Masing-masing panjangnya
4.000 meter dan lebar 60 meter dibangun mengapit main terminal, terminal 1, dan terminal 2. Kita bisa lihat di tabel yang di sampingnya, ini ada taxiway A1 sampai A15 yang menghubungkan apron terminal 2 ke runway 08L 26R. Kemudian ada taxiway B1 sampai B15 yang menghubungkan terminal 1 dengan runway 8R 26L. Kemudian yang di bawah ini adalah tabel petunjuk penggunaan taxiway digolongkan berdasarkan tipe kelas dan dimensi pesawat. Yang untuk take off itu digolongkan menjadi 2, yang landing digolongkan menjadi 3. Jadi total taxiway yang ada di Bandara Internasional Munchen ini ada 30 taxiway yang terdiri dari entrance taxiway, exit taxiway, dan rapid exit taxiway yang bergabung menjadi satu menjadi dual parallel taxiway entrance. Ini adalah tabel Flight Operation Facilities yang diklasifikasikan berdasarkan ICAO, Annex 14 Airport Reference Code 4F. Runway-nya ada 2 dengan dimensi panjang 4.000 meter dan lebar 60 meter, PCN value-nya 90, dan surface-nya terbuat dari konkrit atau beton. Kemudian taxiway-nya sendiri, lebarnya 30 meter dengan PCN value 90, surface-nya konkrit. Kemudian width and surface type of taxiway-nya 30 meter concrete pavement, PCN value-nya 90 RAWT. Untuk helikopter landing area-nya, dimension-nya 30 kali 30 meter dengan PCN value sama 90, kemudian surface-nya terbuat dari konkrit. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu Gimpo International Airport, Seoul, South Korea. Di sini ada layout lengkap mulai dari international terminal sampai domestic terminal. Kemudian ada 2 runway dan 18 taxiway serta 11 taxi lane. Untuk taxiway-nya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama yaitu yang bisa melayani pesawat dengan bentang sayap 65 sampai 80 meter, yaitu taxiway B1, B2, D1, D2, D3, G2, dan P. Kemudian, untuk yang bisa melayani pesawat dengan bentang sayap 52 meter sampai 65 meter adalah taxiway A, C1, C2, C3, E1, E2, F1, dan F2. Di sini. Kemudian, untuk keperluan parking position yang bisa melayani pesawat dengan bentang sayap 15 meter sampai 24 meter, yaitu taxiway W1, W2 yang berada di West Apron. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini rincian untuk kategori dari taxiway dan taxi lane yang digunakan sesuai dengan bentang sayap pesawat. Kemudian untuk arriving aircraft atau kedatangan, pesawat udara harus meninggalkan landasan pacu melalui jalur keluar taxiway yang telah ditentukan sebagai berikut, yaitu dengan misalnya kalau landing di runway 14R, maka taxiway yang digunakan adalah taxiway B1, B2, C1, C2, dan P. Kemudian untuk departing aircraft atau keberangkatan, pesawat yang berangkat biasanya memasuki landasan pacu melalui jalur taxiway yang ditentukan sebagai berikut. Bila take off dilakukan dari runway 14R, maka taxiway yang digunakan adalah taxiway P, G2, G1. Kemudian jika take off dilakukan dari runway 32L, maka taxiway yang digunakan adalah taxiway P,
B2, dan B1. Gambar yang pertama ini adalah rute taksi untuk kedatangan dari runway 14 LR. Bisa lihat di sini panahnya. Pesawat datang dari arah 14 LR menuju 32 LR, kemudian masuk ke taxiway B1, B2, kemudian masuk ke taxiway P, baru ke kedatangan. Kemudian gambar yang kedua adalah rute taksi untuk keberangkatan dari runway 14 LR. Dari panahnya kita bisa lihat dari taxiway P menuju taxiway G1. Kemudian yang gambar ketiga adalah rute taksi untuk kedatangan dari runway 32 LR. Gambar yang keempat adalah rute taksi untuk keberangkatan dari runway 32 LR. Dan keempat, gambar pertama itu adalah untuk pesawat komersil. Nah, gambar yang kelima untuk keperluan pesawat tempur. Gambar yang kelima ini adalah kedatangan dan keberangkatan dari runway 14R. Gambar keenam adalah kedatangan dan keberangkatan pesawat tempur untuk runway 32L. Dan gambar yang terakhir adalah aircraft available taxi routes. Perkenalkan, nama saya Fitri Salsabila Lubis, NIM 1704040053. Di sini akan saya jelaskan tentang pengertian runway dan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah runway atau landasan pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandara udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan atau lepas landas pesawat udara. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua adalah runway strips, suatu bidang persegi panjang yang diratakan, bersih tanpa beban-beban yang mengganggu, diberi dilengkapi drainase dan mencangkup landasan pacu, daerah henti dan dipergunakan untuk mendukung peralatan pemeliharaan serta dalam keadaan darurat, harus mampu mendukung pesawat udara bila keluar dari landasan pacu. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah yang disebut dengan strip runway. Perkenalkan, nama saya Desi Adriani, NIM 1704040028. Yang keempat, blast-pad adalah area yang berupa perkerasan atau rumput yang berfungsi untuk menahan erosi di ujung runway yang disebabkan oleh jet blast. Yang kelima, runway and safety area adalah area yang sengaja dikosongkan untuk menghindari kecelakaan yang terjadi ketika pesawat melakukan pendaratan overshooting. Keenam, stopway adalah area yang terletak pada ujung landasan pacu yang disediakan sebagai tempat aman untuk berhenti bagi pesawat yang gagal lepas landas. Yang ketujuh, clearway adalah area yang membentang dari ujung landasan pacu yang tidak memiliki struktur perkerasan. Clearway digunakan saat kondisi darurat. Ini adalah contoh gambar Bandara Kuala Lumpur yang terdapat dari Google Earth yang kami cari. Ini terdapat safety area-nya, clearway, stopway, blast-pad, runway strips, dan runway-nya. Yang kedua adalah contoh Bandara Munich, itu terdapat juga safety area, clearway, stopway, dan blast-pad, runway, serta runway strip-nya. Yang ketiga adalah Bandara Gimpo, terdapat juga runway strip, runway, stopway, blast-pad, clearway, dan safety area. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Triparasitya Sitanggang dari Program Studi Teknik Sipil USU Angkatan 2017. NIM saya 170404073. Saya akan menjelaskan bagian komponen bandar udara, tepatnya bagian terminal. Terminal adalah suatu bangunan tempat di mana penumpang pesawat berpindah antara transportasi darat dan fasilitas yang digunakan saat menaiki dan meninggalkan pesawat. Di dalam terminal terjadi berbagai kegiatan seperti jual beli tiket, penitipan bagasi, pengecekan keamanan, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas konfigurasi terminal. Yang pertama ada bentuk simpel. Seperti kita lihat pada layar saya ini, bentuk simpel ialah bentuk terminal yang di depannya langsung terdapat dengan apron. Kemudian ada linear.
Kurang lebih linear sama dengan simple, tetapi linear memiliki panjang terminal yang lebih lebar dibanding dengan simple. Kemudian ada concourses. Bentuk concourses adalah beberapa bagian terminal yang terpisah dari terminal utama. Terminal utama terletak di ujung bandar udara, kemudian di tengah ada terminal, dan di ujungnya juga ada terminal. Dan posisi pesawat ialah di kedua sisi terminal. Kemudian standar. Bentuk standar ialah bentuk terminal utama, kemudian bentuk standar. Terminal utama terhubung dengan terminal bagian-bagiannya, namun letak pesawat ialah sejajar. Kemudian bentuk pier. Bentuk pier ialah terminal utama dan terminal bagiannya terbentuk seperti letter U. Namun bisa juga memanjang seperti standar, tapi dengan catatan pesawat berada di dua sisi terminal, seperti gambar di layar saya. Kemudian yang terakhir ialah bentuk satelit. Bentuk satelit ialah bentuk terminal pesawat yang terpisah dari terminal utamanya, di mana terminal pesawat ialah mengelilingi tempat terminal dan dihubungkan dengan kendaraan bawah tanah melalui kereta api, bus, atau kendaraan lainnya untuk mengangkut penumpang dari satelit terminal ke terminal utama. Kemudian saya akan menjelaskan contoh-contoh bentuk terminal di berbagai bandar udara di berbagai negara. Yang pertama yaitu Bandara Kuala Lumpur Internasional. Nah, pada Bandara Kuala Lumpur Internasional ini dia ada dua terminal. Yang pertama yaitu terminal utama yang berbentuk pier tapi tidak letter U. Dia memanjang seperti bentuk standar, namun posisi pesawat ada di kedua sisi terminal. Kemudian ada satelit terminal. Tetapi satelit terminal ini tidak berbentuk lingkaran, tetapi seperti tanda tambah, di mana semua pesawat dapat berparkir di sekitar terminal, mengelilingi terminal. Nah, bagaimana cara perpindahan para penumpang dari terminal satelit menuju terminal utama? Caranya adalah menggunakan kereta listrik. Di Kuala Lumpur sudah ada teknologi kereta listrik otomatis yang mengantarkan penumpang dari terminal utama menuju terminal satelit, begitu juga sebaliknya. Begini gambar dari Google Earth untuk terminal utama Kuala Lumpur Internasional. Di sini gedung terminal utama, kemudian ini bagian terminal yang berjenis pier. Kemudian ini dia kereta listrik, jalur kereta listrik. Kemudian dari kereta listrik tersebut melalui bawah tanah masuk ke bagian ini, dan disinilah tempat satelit terminal, di mana pesawat mengelilingi semua terminal. Selanjutnya, Munich International Airport. Di Munich International Airport terdapat dua terminal, yaitu Terminal 1 dan Terminal 2. Bentuk Terminal 1 ialah standar, begitu juga dengan Terminal 2. Bagaimana cara perpindahan antar Terminal 1 dan Terminal 2? Di Munich International Airport tidak menggunakan kereta listrik untuk pemindahan penumpangnya. Di Munich International Airport, penumpang dibiarkan saja berjalan kaki dari Terminal 1 ke Terminal 2, begitu juga sebaliknya. Mengapa demikian? Karena di bagian tengah antara Terminal 1 dan Terminal 2 terdapat banyak restoran, tempat jual beli, dan
bahkan ada tempat showroom mobil. Kemudian fasilitas khusus di Terminal 2 adalah tempat penginapan. Jadi bagi penumpang yang ingin beristirahat bisa menyewa ruang peristirahatan di Terminal 2. Kemudian kita akan melihat Google Earth dari München International Airport atau Munich. Kita melihat di sini ini Terminal 1 yang tadi berbentuk standar. Ini pesawatnya semua berada di satu sisi. Kemudian dari tengah inilah yang menghubungkan Terminal 1 dan Terminal 2. Ini tadi begitu banyak tempat, bisa ada restoran, ada tempat pakaian, bahkan ada showroom mobil. Kemudian di Terminal 2 inilah yang ada tempat istirahatnya. Ini Terminal 2, jenis terminalnya juga sama yaitu standar, di mana pesawatnya juga berada di satu sisi. Yang terakhir ada Gimpo International Airport. Gimpo International Airport itu terletak di Seoul, Korea Selatan. Di Gimpo International Airport ini memiliki dua terminal. Yang pertama yaitu terminal internasional dan terminal untuk penerbangan domestik. Kemudian yang terakhir ialah Gimpo International Airport. Gimpo International Airport ini terletak di Seoul, Korea Selatan. Di Gimpo International Airport ini memiliki dua terminal, yaitu International Terminal dan Domestic Passenger Terminal. Nah, langsung saja ke gambar Google Earth-nya. Kita melihat ada dua terminal di sini. Yang pertama yang di sini Terminal 1 dan ini Terminal 2. Nah, Terminal 1 tadi fungsinya ialah untuk penerbangan internasional, di mana bentuk terminalnya ialah standar, di mana pesawat berada di satu baris. Begitu juga dengan terminal yang untuk penerbangan domestik. Pesawatnya tetap berada di baris yang sama. Kemudian yang membedakan ialah cara menghubungkan penumpang dari Terminal 1 ke Terminal 2. Kalau di Kuala Lumpur International Airport menggunakan kereta listrik, di Munich International Airport menggunakan jalan kaki, sedangkan di Gimpo International Airport ada berbagai macam pilihan. Yang pertama, Anda bisa berjalan kaki dari Terminal 1 ke Terminal 2, itu ada jalannya. Kemudian bisa dengan bus. Bisa dengan bus yaitu di sini nanti di dekat di ujung keluar pintu terminal itu ada bus yang menghubungkan antara Terminal 1 dan Terminal 2. Yang ketiga ada kereta bawah tanah. Jadi antara Terminal 1 dan Terminal 2 bisa melalui kereta bawah tanah. Demikian penjelasan untuk komponen bandara bagian terminal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang curb. Curb ini adalah tempat naik turunnya penumpang dari kendaraan darat ke dalam bangunan terminal, termasuk dalam bagian landside atau sisi darat suatu bandara. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor tanpa menimbulkan gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar ini. Perlu tidaknya curb dapat diidentifikasikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki, dan pengaduan atau permintaan masyarakat. Nah, di tabel ini kita bisa lihat lebar curb keberangkatan untuk jumlah penumpang waktu sibuk di bawah 100 orang adalah 5 meter, dan 10 meter untuk jumlah penumpang waktu sibuk di atas 100 orang. Secara umum panjang curb juga keberangkatan adalah panjang bagian depan yang bersisian dengan jalan dari bangunan terminal tersebut. Nah, di sini curbside system dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kapasitas dan kebutuhan.
Kapasitas sendiri dipengaruhi oleh panjang efektif curb, kemudian panjang kendaraan dan keperluan manuver, dan jumlah penumpang pesawat dalam satu kendaraan, kemudian ada peraturan, dan yang terakhir ada letak pintu dan layanan curbside check-in. Nah, untuk yang kebutuhan atau demand, ini dipengaruhi oleh volume kedatangan dan keberangkatan penumpang, proporsi penumpang transit, yang mana kedua ini merupakan faktor dari penerbangannya sendiri, kemudian ada dwell time atau waktu tunggu atau proses bongkar muat, kemudian adanya peak season, kemudian ada proporsi penumpang yang menggunakan curb. Ketiganya ini merupakan faktor dari kondisi di bandaranya. Kemudian penyebab kemacetan pada curbside di airport ada beberapa poin, yaitu ketidakseimbangan antara kapasitas yang tersedia di sektor airside dan area landside, lonjakan karena kedatangan atau keberangkatan penumpang ke dan dari pesawat berkapasitas tinggi, distribusi muatan penumpang yang tidak merata di sepanjang curb karena pola puncak dari masing-masing maskapai, konsentrasi aktivitas di pintu terminal, curb, dan lokasi check-in bagasi mengakibatkan ketidakseimbangan ruang dan permintaan yang tersedia. Kurang ketatnya pembatasan durasi parkir di sepanjang curb mengakibatkan kendaraan tetap berada di tepi jalan untuk waktu lebih lama yang diinginkan. Kesulitan dalam sirkulasi dari curb kembali ke parkir, dari parkir ke curb, atau ketika tidak dapat menemukan ruang di curb kembali lagi ke curb area. Faktor kebutuhan adanya airport curbside dipengaruhi oleh yaitu tiga tingkat aktivitas bandara, volume penumpang, berangkat atau datang selama periode puncak, karakteristik peak season, lokasi, ketersediaan dan biaya parkir jangka pendek, karakteristik pengguna, moda perjalanan ke dan dari terminal, proporsi penumpang udara yang menggunakan trotoar, jumlah simpatisan dan penyambut yang mendampingi penumpang udara, tujuan perjalanan atau waktu kedatangan penumpang sebelum penerbangan, dan jumlah bagasi per penumpang. Kemudian yang terakhir ada karakteristik kendaraan, jumlah penumpang udara per kendaraan, waktu kendaraan tetap di curbside, dan proporsi bus, taksi, dan kendaraan niaga lainnya dalam arus lalu lintas. Kita masuk ke contoh curbside. Yang pertama, untuk Bandara Kuala Lumpur International Airport. Di sini adalah tampak depan dari curbside untuk terminal 1 sampai 8. Ini area curbside drop zone main terminal pintu 1 dan 2 keberangkatan penerbangan domestik. Yang ini adalah area curbside drop zone main terminal pintu 3 keberangkatan penerbangan domestik. Area curbside drop zone main terminal pintu 4 international departure keberangkatan. Area curbside drop zone main terminal pintu 5 dan 6 international departure. Area curbside drop zone main terminal pintu 7 international departure. Yang ini adalah area curbside pick up zone main terminal pintu 1 dan 2, ini di lantai bawah, di lantai 1. Area curbside pick up zone main terminal pintu 3 dan 4 international arrival. Area curbside pick up zone main terminal pintu 5, 6, 7 international arrival. Area curbside drop zone terminal 2 KLIA 2. Area curbside drop zone terminal 2 KLIA 2 keberangkatan pintu 2 dan 4. Area curbside pick up zone terminal 2 KLIA 2 kedatangan pintu 1 dan 3. Yang ini adalah area curbside untuk terminal bus. Kemudian area curbside terminal taksi. Area curbside drop zone terminal KLIA 2 terminal 2 dan valet parking. Kemudian ini contoh kedua dari Munich International Airport atau Bandara Internasional München Franz Josef Strauss International Airport, curbside terminal 1 dan 2. Ini adalah gambar curbside untuk taksi. Kemudian contoh terakhir ada Gimpo International Airport, curbside drop zone terminal 1 keberangkatan internasional. Kemudian curbside pick up zone terminal 1 kedatangan. Curbside terminal 2
atas keberangkatan, yang di atas keberangkatan, kemudian yang di bawah adalah kedatangan. Ini adalah curbside terminal domestik. Tempat parkir kendaraan merupakan fasilitas atau tempat di mana para penumpang, pengantar, ataupun penjemput memarkirkan kendaraannya, baik berupa mobil pribadi maupun angkutan umum seperti taksi. Berikut adalah beberapa contoh layout lahan parkir atau tempat parkir kendaraan di beberapa bandara. Yang pertama, Bandara Kuala Lumpur International Airport. Yang kedua, Bandara Munich di Jerman. Dan yang ketiga, Bandara Gimpo di Korea Selatan.